Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat muslim, ada pepatah kuno, pepatah dari Cina yang bunyinya seperti ini. Baik sepantasnya dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Bukan tidak ada pembalasan, hukum karma berlaku abadi. Itulah pepatah Cina, pepatah kuno dari Cina. Sahabat, setelah saya teliti di Al-Quran, rupanya ada kata-kata tersebut hanya di dalam Al-Quran lebih halus lagi bahasanya. Mari kita simak. Dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Rod, surat ke-13 ayat 22, di sana dikatakan bahwa artinya, dan orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik atau tempat surga. Nah, di sini sahabat, di sini dikatakan menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi tadi kalau pepatahnya baik sepantasnya dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Nah, di sini di Al-Qur'an disebutkan tolaklah kejahatan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Quran surat Ar-Rod ayat 22. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun yaitu surat 23 di ayat 96 disebutkan juga, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Jadi bahasanya lebih halus lagi, yaitu tolaklah perbuatan buruk dengan cara yang lebih baik. Nah, dalam Quran surat Fussilat yaitu surat ke-41 ayat 34 disebutkan di sana, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang baik. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa ijal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Jadi kalau ada permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Begitulah Al-Quran menjelaskan bahwa tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Bahkan kita tadinya permusuhan, orang itu bahkan seperti teman yang setia. Nah, apa contohnya sahabat? Contohnya adalah ketika Nabi Yusuf dulu oleh saudara-saudaranya itu dibawa ke hutan dan diceburkan ke dalam sumur. Lalu Nabi Yusuf menjadi bendahara negeri, bendahara negara, orang terkenal, pejabat negara yang terkenal, maka dia tidak membalas sedikit pun kepada saudara-saudaranya itu. Bahkan saudara-saudaranya itu dibawa ke istana dan disuruh bertobat kepada Allah. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulekha untuk berzina, maka ditolak oleh Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf pun diancam dan dikurung, dipenjarakan karena tidak mau mengikuti kemauan Zulekha tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Dia tidak membalas dendam, tetapi dia bahkan menyadarkan Zulekha bahwa itu adalah salah, dan akhirnya Zulekha pun tobat. Contoh lainnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad
Di pasar ada seorang pengemis buta. Pengemis buta ini lantas Muhammad memberinya makan dan menyuapinya. Hampir setiap hari disuapinya oleh Nabi Muhammad pengemis itu. Tapi apa yang terjadi? Nah, pengemis tersebut setiap kali itu dia selalu memaki-maki, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Pengemis buta itu tidak tahu kalau di hadapannya itu adalah Nabi Muhammad. Pengemis itu tidak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad. Sambil menyuapi Nabi Muhammad dengan halus, dengan lembut, tapi pengemis itu berkata-kata, "Hai orang-orang sepasar, jangan percaya oleh Nabi Muhammad, jangan percaya oleh Muhammad, dia adalah penipu, dia adalah penyihir, dia hanya ingin mengambil hartamu." Begitulah pengemis tersebut. Nah, suatu hari Nabi Muhammad sakit dan tidak bisa menyuapi pengemis itu, maka Abu Bakar datang ke rumah Nabi Muhammad dan bertanya kepada Aisyah, "Hai Aisyah, apa amalan Nabi Muhammad yang baru-baru ini, yang selama ini?" Nah, Nabi Aisyah menjawab bahwa Nabi Muhammad sedang menyuapi, setiap harinya menyuapi pengemis di sudut pasar. Lantas Abu Bakar mendatangi pengemis tersebut lalu menyuapi juga, menggantikan Nabi Muhammad untuk menyuapi. Pengemis tersebut kaget karena yang biasanya lembut ini kok kasar menyuapinya. Lantas pengemis itu berkata, "Kamu bukan orang yang setiap hari menyuapi saya, kamu kasar. Orang yang menyuapi saya adalah lembut." Lantas Abu Bakar tidak sabar, "Kamu tahu siapa yang menyuapi kamu itu? Kamu setiap hari memaki-maki Muhammad, menjelek-jelekan Muhammad. Kamu tahu siapa yang menyuapi kamu setiap hari itu?" "Tidak tahu," jawab pengemis itu. "Dialah Nabi Muhammad, dia sekarang sedang sakit." Maka pengemis tersebut nangis dan mendatangi rumah Nabi Muhammad lalu meminta maaf dan dia masuk Islam. Jemaah, contoh berikutnya adalah ketika Nabi Muhammad pergi dari rumahnya ke masjid, lalu di setiap sudut pertigaan yang mau melalui jalan menuju ke masjid itu ada katakanlah seorang preman. Preman tersebut selalu memaki-maki, mengata-ngatai Nabi Muhammad, bahkan melemparkannya dengan kotoran. Nabi Muhammad tidak marah, juga tidak dendam, dia diam saja. Nah, suatu hari Nabi Muhammad lewat situ, orang tersebut tidak ada. Lantas Nabi Muhammad bertanya-tanya mencari tahu, ternyata orang tersebut sakit. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dia mendatangi rumah orang tersebut, membesuknya dan mendoakannya agar sembuh. Begitulah contoh bahwa kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dalam bahasa Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nah, sahabat, jika jahat dibalas jahat, maka dalam diri kita akan ada dendam. Dendam itu tidak baik buat kesehatan, tidak baik buat diri kita. Di sini ada yang namanya 5 bahaya dendam bagi menurut Islam. Yaitu pertama, dendam itu bisa membuat amarah yang berlebihan. Sahabat, kalau kita sedang amarah meluap, maka periksa ke dokter. Tekanan darah kita pasti akan naik, darah kita pasti akan mendidih, bergejolak temperaturnya. Itulah ketidakbaikan yang pertama, amarah yang berlebihan dari dendam. Yang kedua, dendam mengakibatkan memutus silaturahmi. Karena orang itu marah kalau dendam, dia tidak akan berhubungan, maka karena itu memutus silaturahmi, dan nggak baik buat Islam memutus tali silaturahmi. Yang ketiga, memiliki iman yang lemah. Karena kalau orang dendam itu imannya akan terus berkurang, mungkin akan jarang sholat atau sholatnya kurang khusyuk dan lain sebagainya, sehingga imannya melemah. Yang keempat, jauh dari rahmat Allah. Orang dendam itu jauh dari rahmat Allah. Yang kelima, dekat dengan kesombongan. Dendam itu akan merasa dirinya hebat,
akan merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, karena itu sombong. Padahal sombong adalah dibenci Allah, dan sombong jelas ada hadisnya mengatakan, sedikit saja di hatimu ada kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Itulah bahaya dendam. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.